wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat walafiat, ceria dan semangat. Ya. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini, ya, pelajaran pendidikan Pancasila ya. Namun sebelum pertemuan ini mulai, dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa? Asa. Silakan dipimpin Sa. Amalum bi doa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Nihil ya? Ya. Nihil absensinya berarti hari ini nihil tidak ada yang kurang. Masa tidak ada apa ya? Aisyah, Hadiral. Aisyah Novita, Asa, Asifa, David, Dea, Dina, Fatihah, Kenzi, Kasra, Lutfi, Zidan. Sudah berarti untuk absensi hari ini 74 nihil ya. Cek kerapihan, silahkan kalian berdiri semua. Kalian lihat dari atas sampai bawah untuk dasi, sabuk, atribut yang lain sudah rapi semua atau belum? Sudah. Lihat samping kanan kiri, bawah, barangkali ada sampah yang mengganggu belajar kalian, diambil, dibuang ke tempatnya. Sudah aman? Sudah, silakan duduk kembali. Namun sebelum Bumin sampaikan materi hari ini, Bumin akan mengulang materi minggu kemarin. Masih ingat tidak materi minggu kemarin apa? Masih. Apa materinya? Pengertian norma, ya, pengertian norma. Sekarang Bumin akan bertanya sama kalian. Ketika kalian bangun tidur, kegiatan kalian sebelum berangkat sekolah, ya, dari pagi bangun tidur. Kalian tadi bangun jam berapa? Jam setengah 5. Jam 5, ada yang bangun jam 5, ada yang bangun jam 6. Tidak ada. Bangun jam setengah 5, jam 5, dan jam setengah 6. Apa yang kalian lakukan setelah bangun dari tidur? Sholat subuh, ya. Sholat itu merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai orang Islam, harus dilaksanakan. Apabila ditinggalkan, kita akan mendapatkan dosa, ya, karena sholat itu merupakan suatu kewajiban bagi orang Islam, maka wajib oleh kita untuk melaksanakan sholat, ya. Terus kemudian setelah sholat, ya, kalian sempat tidak untuk membantu orang tua? Sempat ya. Ya.
ya kalau bisa kalian kerjakan pekerjaan rumah untuk memperingat pekerjaan dari orang tua, ya kalian kerjakan, nggak usah malu juga, lanang kok, bukan itu ya, membantu orang tua ya, dibantu entah itu nyuci piring ataupun nyapu, sebisa kalian lakukan ya. Apa yang kalian bisa lakukan, ya kalian lakukan untuk membantu orang tua. Terus kemudian kalian berangkat ya, pamitan dulu ya, pamitan dulu salim sama orang tua ya, ibu atau bapak, ibu ya, berangkat pamitan salim, minta doa restu mau berangkat ke sekolah, semoga selamat, kemudian dimudahkan dalam menuntut ilmu ya. Itu pamitan kalian sama orang tua biar selamat sampai tujuan. Terus kemudian di jalan ya, di jalan itu kalian melihat ada anak sekolah yang naik motor atau tidak? Lihat ya, lihat anak sekolah yang berangkat ke sekolah naik sepeda motor. Pakai helm? Tidak. Betul tidak? Masuk ke materi ini yaitu macam-macam norma. Namun sebelum Bumi menjelaskan macam-macam norma, itu kita ulas materi minggu kemarin yaitu pengertian norma. Apa sih norma itu? Norma itu adalah norma itu aturan atau kaidah atau pedoman. Norma aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Itu pengertian dari norma. Nah, sekarang masuk ke macam-macam norma. Materi pertemuan hari ini ya. Sebelum Bumi menjelaskan macam-macam norma, ini tujuan pembelajaran untuk materi macam-macam norma ya. Diharapkan kalian setelah mendapatkan materi macam-macam norma itu, satu, kalian dapat bersyukuri atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyadari pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, menyajikan proyek poster hasil dari telaah pengertian dan macam-macam norma. Ini perlu digarisbawahi ya, tujuan pembelajaran yang keempat itu adalah menyajikan proyek poster. Dari pembelajaran ini nanti kalian diminta untuk menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan sebuah produk ya. Berupa apa? Berupa poster tentang norma ya. Sekarang Bumi lanjutkan lagi, masuk ke macam-macam norma ya. Macam-macam norma yang berlaku di masyarakat itu ada empat macamnya. Yang pertama yaitu norma agama. Yang kedua norma kesusilaan.
bahan referensi kalian ya dalam menyimak materi yang Bumi sampaikan, silahkan kalian buka LKS-nya bab 3 ya. LKS kalian bab 3 dibuka, macam-macam norma. Yang pertama yaitu norma agama. Sudah ketemu? Halaman berapa? 48 dibuka semua LKS-nya. Rangkum ya kalian buat rangkuman, kalian tulis ya. Buku tulis dikeluarkan dan pulpennya ya. Buku tulis dan pulpen dikeluarkan juga. Norma agama sekarang. Kita buka. Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia. Bersumber dari mana? Bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis di dalam kitab suci agama dan kepercayaan masing-masing. Itu norma agama. Contohnya sekarang di norma agama itu kan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, sing Islam yo melaksanakan ibadah sholat, yang Kristen yo ibadahnya dengan sembahyang ke gereja. Kemudian contoh lain, berbakti kepada kedua orang tua ya, birrul walidain. Dan contoh yang berikutnya yaitu menolong pada orang yang membutuhkan. Contoh dari norma agama, semuanya itu wajib untuk kita laksanakan. Apabila kita tinggalkan itu akan mendapatkan sebuah sanksi. Sanksinya apa? Sanksi yang kita terima apabila melanggar terhadap norma agama itu, iya, sanksinya adalah berdosa. Sanksi itu tidak kita terima di dunia, melainkan sanksi yang kita terima itu besok di akhirat. Makanya kita harus hati-hati ya terhadap norma agama. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Yaitu aturan yang bersumber dari hati masing-masing manusia, hati nurani kita ya, dari sanubari kita. Contohnya apa? Selalu berkata jujur, tidak boleh berbohong. Manakala kita melakukan suatu kebohongan, apa yang muncul dari perasaan hati kecil kita? Merasa bersalah kan ya? Kenapa saya harus melakukan kebohongan? Kenapa saya harus berbohong? Meskipun ada pepatah yang mengatakan katanya jujur itu menyakitkan, tapi itu salah ya. Kita harus sebisa mungkin untuk selalu berkata jujur. Jangan membohongi siapapun. Kalau kita sudah terbiasa berbohong, itu selamanya akan berbohong. Dan kalau kita berbohong kemudian diketahui oleh orang lain, maka orang lain itu sudah tidak akan percaya lagi, sulit untuk percaya pada kita. Maka jangan
sekali-kali berbohong ya, dirubah yang tadinya pernah melakukan suatu kebohongan pada siapapun, sekarang dirubah. Kalau berbohong itu ternyata melanggar terhadap norma kesusilaan. Melanggar terhadap norma kesusilaan. Sanksinya apa bagi orang yang melanggar terhadap norma kesusilaan? Yaitu rasa bersalah. Sehingga kalau kita merasa bersalah akan menyesal, timbul rasa penyesalan pada diri kita, ya. Terus kemudian yang ke berapa berikutnya? Ketiga ya, norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat. Norma kesopanan itu biasa disebut dengan sopan santun atau etika, attitude ya, sopan santun atau etika. Contohnya bertutur kata yang baik, meskipun sekarang dengan maraknya media sosial, di sana banyak bermunculan kata-kata yang tidak sesuai dengan norma kesopanan ya, yaitu kata-kata apa? Mohon maaf, anjir dan lain sebagainya, itu harus kita hilangkan. Kita jangan terpengaruh, kita nggak usah mengikuti ya, jangan mengikuti kata-kata yang tidak baik. Orang sopan, apalagi kalian sebagai seorang pelajar anak MTS mani, itu dijaga ucapannya, itu dijaga, sing apik, terutama ini ucapan ya. Ucapan itu mencerminkan akhlak kita ya. Terus kemudian contoh dari norma kesopanan yang lain, tidak boleh meludah di sembarangan tempat. Banyak lihat beberapa dari anak-anak yang mungkin karena tidak tahu ya, itu kadang mudahnya di sembarang tempat. Kalau kalian lihat seperti itu, diingatkan ya, betul ya, dengan menggunakan ya kata yang baik, jangan sampai membuat tersinggung. Harus kita ingat terus ya, ini yang sesuai dengan norma dan ini yang tidak sesuai dengan norma harus kita tinggalkan. Sanksinya apa? Bagi orang yang melanggar terhadap norma kesopanan itu akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat atau omongan yang tidak baik. Daripada kita mendapatkan omongan semerapi dari orang lain, ya kita harus menjaga. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi yang berwenang, yang isinya berupa perintah dan larangan, mempunyai sanksi yang tegas, bersifat mengikat dan memaksa. Itu norma hukum. Contohnya apa norma hukum? Sebagai warga negara yang baik itu ya patuh terhadap pajak, baik itu pajak kendaraan maupun pajak bangunan dan pajak yang lainnya ya gitu. Ya. Nah, sanksinya apa? Sanksi bagi orang yang melanggar terhadap norma hukum itu, sanksinya adalah sanksinya itu akan mendapatkan denda atau hukuman tergantung dari jenis pelanggaran yang kita lakukan.
materi kita pada pertemuan hari ini tentang macam-macam norma sudah Bun sampaikan sampai pada norma hukum ya. Untuk pertemuan kali ini dulu ya. Speaking dulu sebelum kalian mengerjakan tugas proyek ya, biar fresh dan biar menambah semangat. Masih semangat? Masih. Oke, sekarang SBG-nya ini Bumin kasih contoh. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa, ya. Oke, 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa. Oke, tepuk tangan. Silakan kalian cari teman dalam kelompok yang sudah Bumin buat ya. Mejanya diatur ya, mejanya diatur dan duduknya sesuai kelompok masing-masing untuk membuat proyek. Yang belum diselesaikan ya, coba yang sudah selesai norma apa? Norma kesopanan dan norma agama. Ya, yang sudah selesai norma hukum sudah selesai apa belum? Sudah. Sekarang kalau sudah selesai, Bumin minta presentasikan ya, untuk maju mempresentasikan hasil dari poster yang sudah kalian buat ya. Yang sudah siap norma apa dulu? Norma kesopanan atau norma agama dulu? Agama. Norma agama. Norma agama sudah siap maju? Sudah. Ayo silahkan norma agama untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Hasil proyeknya, ayo maju. Dua anak saja ya, diwakili. Dua anak saja yang maju ke depan untuk presentasi. Coba yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan pemaparan dari norma agama. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan, Pak. Dibuka. Perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya biar terdengar di belakang. Presentasi hasil proyek yang sudah kami buat bersama Ibu berupa poster dengan tema norma agama. Volumenya tambah lagi biar kedengaran sampai belakang. Sebagai manusia Tuhan yang Maha Esa, kita harus selalu menjalankan Kelompok lain perhatikan ya. larangannya dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan percaya hubungannya dengan materi norma ibadah dengan Tuhan merupakan suatu dari sama-sama. Norma agama adalah aturan yang baik dari manusia bersumber pada
tertulis di dalam kitab suci. Demikian memaafkan dari Bapak kami tentang norma agama, kami gunakan cara kami dari kelompok lain akan memberikan Silakan, ini dari kelompok 2 telah selesai mendapatkan hasil ini proyeknya, yaitu tentang posternya dekatkan hati pada Tuhan. Ya. Kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 2 tentang norma agama, ada tidak? Bagaimana caranya agar kita tidak melanggar norma agama? Silakan dijawab. Kita tidak melanggar norma agama, yaitu harus selalu ingat Allah, rajin ibadah, berkumpul dengan orang yang beriman, berdoa pada Al-Quran. Gimana? Untuk kelompok norma kesopanan, jawaban dari norma agama kelompok 2 sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Silakan diulangi. Ada pertanyaan lain dari kelompok kesusilaan? Ada tidak? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bumi lanjut lagi untuk refleksi ya pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini dengan model pembelajaran proyek poster? Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya, menyenangkan sekali pembelajaran dengan proyek poster ya. Kalian menghasilkan sebuah produk berupa ini poster yang telah kalian buat secara berkelompok. Kelebihannya apa dalam membuat poster ini dengan kelompok, bersama dengan kelompok? Kalian jadi tahu ya, jadi tahu bagaimana cara membuat poster yang baik dan benar. Kemudian kalian bisa bekerja dalam satu tim ya, kerjasama yang baik. Nah, untuk kekurangannya waktunya ya, waktunya kurang lama ya. Iya, ini membutuhkan waktu yang lama sekali. Tapi berhubung karena keterbatasan waktu ya, sehingga tidak semua kelompok itu menyelesaikan proyeknya hari ini ya. Nah, sebelum kesimpulan ya, ini untuk evaluasi materi pertemuan hari ini ya, Bumi minta nanti perwakilan dari kelompok untuk maju ya. Ini ada amplop misteri yang ada di amplop ini itu apa, berupa apa? Berupa apa? Bukan ya. Ada something-nya, ada sesuatu misteri di dalam amplop ini. Silakan untuk masing-masing kelompok maju. Dan nanti apa yang kalian ambil di dalam amplop ini kalian cocokkan. Paham ya? Nanti kalian lihat apa yang
dimulai dari kelompoknya Talita dulu. Silakan maju. Semua ada berapa tak? 5 ya? Ada 5. Iya, maju semua. Pilih ya, amplop yang mana yang kalian ambil. Bebas, nggak harus dalam satu kelompok, tidak harus amplop ini yang diambil ya. Bebas mau ambil yang amplop yang mana yang kalian suka. Bebas, ayo diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Amplop misteri. Satu anak satu ya. Sudah ambil, dibuka, isinya apa? Parah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca, dikasih lihat. Ke depan, dibaca. Tidak melakukan tindak kriminal. Maksudnya ke norma apa? Ayo, itu dilihat tak? Dipilih. Nah, itu dicopot. Nah, terus apa Mbak? Dibaca. Berbicara dengan lembut. Ayo dimasukkan ke norma mana yang sesuai. Terus berbuat baik dengan sesama, masuknya kemana? Ini apa? Iya, masuk. Tidak mengejek orang lain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sudah. Kembali ke tempat duduk kalau yang sudah. Ya. Berikutnya kelompoknya Siva. Kelompok norma kesukanan. Silakan ambil amplop misteri ya. Hati-hati. Ono misterinya di situ. Iya. Mematuhi tata tertib sekolah. Ayo dimasukkan ke mana Ais? Ya. Terus punya sifat dibaca. Tidak menyakiti orang lain. Ya. Tidak menyontek. Terus berpamitan sama orang tua. Iya, sudah semua. Kasih aplaus untuk kelompok. Berikutnya kelompoknya norma agama. Maju, Fikri dan kawan-kawan. Maju, Arsa, ayo maju semua untuk mengambil amplop misteri. Hati-hati itu ada misterinya di dalam amplop. Dibaca. Memakai pakaian yang sopan, maksudnya ke norma apa? Berdoa sebelum makan. Terus Asa apa Asa? Katakan tolong, permisi dan terima kasih. Terus jujur. Terus David menjalankan ibadah. Selanjutnya kalau sudah silakan duduk kembali. Sudah cukup ya? Cukup untuk pertemuan hari ini. Mari simpulkan bersama ya. Setelah pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang patuh terhadap norma dengan materi apa? Macam-macam norma ya. Bahwa norma itu ada berapa? Norma itu ada
belajar norma yang berlaku di masyarakat, kalian harus mematuhinya ya. Sebagai warga negara yang baik, itu untuk menegakkan hukum harus patuh terhadap peraturan, baik itu peraturan yang ada di sekolah maupun peraturan yang ada di masyarakat, dan berbangsa serta bernegara. Kita harus selalu berkata yang baik, membantu sesama orang yang membutuhkan, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin cukupkan, nanti bertemu di minggu berikutnya dengan materi yaitu arti pentingnya norma ya. Dan Bungin akhiri pada pertemuan kali ini, mari bersama-sama membaca hamdalah